Shin Hye terkejut dengan ucapan Suzy, hingga dia ingin memperjelas siapa yang hamil. Melihat kehadiran Shin Hye, Jung Shin dan Suzy pun tak kalah terkejutnya, hingga mereka berdua salah tingkah. Namun dengan cepat Jung Shin menjawab jika yang hamil adalah temannya, dan kebetulan Suzy juga mengenalnya. Lalu Shin Hye hanya mengangguk mendengar penjelasan Jung Shin. Namun dalam hati Shin Hye berkata teman yang mana yang Jung Shin maksud. Kalau teman Jung Shin berarti teman Yonghwa juga, dan kenapa Suzy punya teman hamil, tapi Shin Hye tidak tahu. Bukankah dia sudah lama mengenal Shin Hye, bahkan mereka berdua hampir tahu semua yang dialami masing-masing. Shin Hye tidak sempat cerita pada Suzy soal Yonghwa, karena kejadian tadi membuat Suzy buru-buru pamit pulang, karena Jung Shin menyuruhnya sebelum Shin Hye membahas soal kebohongannya. Dan pemuda itu berjanji akan menemuinya setelah pulang kerja. Shin Hye pun akhirnya pulang, tapi dia masih terngiang-ngiang kata-kata Yonghwa. Dia tidak tahu harus bicara apa jika bertemu dengannya nanti. Hingga malam tiba Shin Hye masih berada di kamarnya, dan terdengar suara ibunya memanggil makan malam, tapi Yaoja itu menolak dengan alasan masih mengerjakan tugas kuliah. Nanti saja akan makan sendiri, padahal sebenarnya dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Shin Hye menelpon Suzy, tapi ponselnya tidak aktif. Gadis itu masih ingin bercerita soal Yonghwa padanya. Sementara di sebuah restoran Jung Shin dan Suzy sedang makan malam bersama. Mereka membahas tentang kehamilan Suzy, hingga membuat mereka teringat akan kejadian yang tidak disengaja terjadi di Villa Yonghwa tempo hari. Semua berawal dari wine, hingga membuat Jung Shin mabuk berat, dan terjadi sebuah kesalahan fatal. Namun Jung Shin tidak menyesalinya, bahkan sejak kejadian itu, dia memang mau bertanggung jawab, sehingga Suzy tidak perlu khawatir. Sebenarnya pemuda itu sudah tertarik pada Suzy karena terlalu sering datang bersama Shin Hye ke restoran mengunjungi ayahnya. Namun dia selalu dingin dan cuek tiap kali bertemu Suzy dengan alasan yang sama juga, yaitu demi karir. Ketika di kampus Shin Hye bertemu dengan Suzy, dia bertanya kenapa teleponnya semalam tidak aktif. Ada hal yang ingin dia katakan padanya. Suzy menjawab jika dia tertidur sejak pulang dari restoran. Suzy terpaksa berbohong karena dia belum siap untuk bercerita jika dia hamil dengan Jung Shin. Dan Shin Hye hanya mengangguk mendengar itu. Lalu dia bercerita alasan kenapa menelponnya semalam. Shin Hye bercerita jika Yonghwa menyatakan perasaannya padanya. Mendengar itu Suzy tidak terkejut dan tersenyum, hingga membuat Shin Hye bertanya kenapa dia tidak terkejut. Dan Suzy menjelaskan bahwa sudah bisa ditebak dari sikap Yonghwa padanya. Mendengar itu Shin Hye tersenyum malu. Kemudian Suzy berkata Yonghwa pemuda yang baik, selain itu dia tampan dan mapan. Apa yang membuat Shin Hye bingung? Shin Hye berkata dalam hatinya bahwa dia sudah bertunangan dengan Jung Shin, bagaimana mungkin bisa dengan pemuda lain. Sebenarnya Shin Hye ingin menjelaskan hubungannya dengan Jung Shin, namun terpotong karena ponsel Suzy berbunyi, hingga membuatnya berhenti bicara. Ternyata Suzy menerima telepon dari Jung Shin yang memberitahunya jika dia sudah di depan kampus. Pemuda itu berjanji akan mengantarkan Suzy ke dokter kandungan. Mendengar itu Suzy jadi terburu-buru pamit mau pergi tanpa melihat ada orang di sampingnya, dan tertabrak hingga membuat isi tas Suzy tercecer jatuh. Dan tanpa sengaja Shin Hye melihat ada obat di salah satu isi tas gadis itu, dan tanpa berpikir panjang memungutnya sambil bertanya obat apa itu. Suzy langsung refleks merebut obat itu dan menjawab hanya vitamin biasa. Dan tentu saja Shin Hye percaya, bahkan member saran Suzy untuk rutin meminumnya karena akhir-akhir ini dia terlihat pucat. Suzy hanya tersenyum mendengar itu dan buru-buru pergi. Setelah Suzy pergi beberapa jam kemudian Yonghwa datang. Shin Hye masih di tempat yang sama ketika bersama Suzy. Shin Hye sudah tahu jika pemuda itu akan datang menjemputnya seperti biasa. Gadis itu langsung mengucapkan kata maaf ketika pemuda itu baru saja menghampirinya. Yonghwa menjadi bingung kenapa tiba-tiba mengucap maaf. Kemudian Shin Hye menjelaskan bahwa dia tidak bisa menerima perasaannya dan tidak bisa memberinya alasan kenapa tidak bisa menerima. Selain itu Shin Hye juga meminta agar Yonghwa tidak menjemputnya lagi. Mendengar ucapan Shin Hye, Yonghwa bagai disambar petir. Dia tidak mengira jika gadis itu akan berbicara seperti itu. Shin Hye mengucapkan permintaan maaf lagi lalu pergi meninggalkan Yonghwa. Pemuda itu hanya diam melihat Shin Hye pergi karena tidak mengira akan terjadi seperti ini, padahal kemarin masih baik-baik saja. Ternyata setelah Suzy pergi,
Shin Hye berpikir sendiri tentang Yonghua hingga membuat keputusan seperti itu. Menurutnya keputusan itu demi kebaikan bersama. Dia sudah bertunangan dengan Jung Shin meski tanpa cinta, tapi dia harus menghargai hubungan itu. Dan Yonghua adalah atasan Jung Shin, dia tidak ingin hubungan kedua pemuda itu merenggang dan menghancurkan karir Jung Shin. Lanjut part berikutnya ya. Terima kasih.